Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Presbiter Jemaat Petra Bogor dengan penuh sukacita mengucapkan selamat mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Allah sumber hidup memberkati roti makananmu dan air minummu serta menjauhkan penyakit daripadamu. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Minggu 26 April 2020 pukul 09.00 WIB akan disampaikan oleh Pendeta Benyamin Syauta STH Emin. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri untuk menyambut firman Allah yang dibawa masuk di tengah-tengah persekutuan kita oleh para pelayan-pelayannya. Jemaat yang kekasih, mari kita mulai, kita tahbiskan persekutuan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah firman Allah sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 6b berkata demikian. Beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dalam kerendahan hati
marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Melihat, Engkau melihat dari ketinggian-Mu bagaimana cara umat-Mu ini hidup. Kami telah gagal dan gagal mengemban tugas pengutusan-Mu untuk menyampaikan kabar damai dan sukacita bagi dunia, karena kami hanya disibukkan oleh kepentingan diri kami sendiri. Tutur kata dan tingkah laku kami tidak mencerminkan sebagai anak-anak tebusan-Mu. Kedagingan kami masih melekat kuat dalam diri kami, sehingga rasa iri hati, dengki, dan fitnah sering mewarnai hidup dan kehidupan kami. Kami pandai menghafal firman-Mu, fasih dan jeli meneliti hukum-hukum-Mu. Namun kami lalai, bahkan tak mampu mengaplikasikan firman-Mu itu dan hukum-hukum-Mu itu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon ampunan-Mu atas semua dosa dan pelanggaran kami. Baharui hidup kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan berjalanlah di depan kami, agar kami tidak jatuh dan jatuh lagi dalam lembah dosa. Ya Tuhan, sedengkanlah telinga pendengaran-Mu dan dengarkanlah doa permohonan dari umat-Mu ini. Amin. Jemaat kekasih, kita masuk pada bagian berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 yang berkata demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perjuangan
Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita masuk pada bagian perintah hidup baru. Untuk itu mari kita berdiri bersama-sama untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian, paduan suara jemaat. Kami persilakan untuk membawakan kesaksian pujiannya. Menyebarkan kesamaan
Mari jemaat kekasih, kita masuk dalam doa epiklese atau doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami agar kami mengerti pesan-pesan Tuhan bagi kami, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-36, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7, yang mengatakan demikian. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuhmu itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu
dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang melihat tentang kitab Yehezkiel, dan menurut para ahli kitab Yehezkiel ini juga bernubuat atau mendapatkan penglihatan pada waktu bangsa Israel masih berada di tanah pembuangan. Dan kita tahu kalau dibilang tanah pembuangan itu berarti bangsa Israel berada di dalam hukuman. Nah, saudara kekasih, beberapa hal penting yang kita boleh lihat bersama dalam teks bacaan ini, dan tentunya juga secara keseluruhan kitab Yehezkiel ini. Yang pertama, kita lihat di sini bahwa sesungguhnya Allah itu tidak menginginkan untuk menghukum bangsa Israel atau membiarkan bangsa Israel berada dalam suatu penjajahan, penindasan bangsa lain pada masa itu. Tetapi oleh karena ketidaksetiaan, oleh karena ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada aturan-aturan yang telah Ia tetapkan dan disampaikan oleh para hamba Tuhan atau nabi-nabi Tuhan saat itu, maka Allah yang mengasihi itu, kita lihat di sini, tidak bisa terbebas atau tidak bisa dipisahkan dengan apa yang dikatakan keadilan Allah. Bahwa keadilan Allah itu bercerita atau memberikan tekanan yang penting, kalau bangsa Israel itu setia dan taat pada Allah, maka mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka hidup bahagia, tidak berada dalam penindasan, mereka bisa bersukacita, mereka bisa bebas untuk bergembira pada saat itu. Tetapi sebaliknya, keadilan Allah itu juga memberikan tekanan bahwa ketika bangsa Israel tidak setia dan tidak taat pada Tuhan dan firman-Nya, maka keadilan Allah akan berbicara, bila bangsaku, bangsa Israel meninggalkan aku dan firman-Ku, maka mereka harus kuhukum. Nah, bisa saya katakan bahwa Allah tidak menginginkan menghukum Israel karena dia umat pilihan, umat yang dikasihinya. Tetapi ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan dan firman-Nya memaksa Allah untuk menghukum mereka. Karena bangsa Israel, kita lihatnya bangsa Israel itu memposisikan dirinya sebagai lawan dari Allah, sebagai penentang. Maka bangsa Israel harus dihukum. Saudara, satu hal yang kita perhatikan, Allah memang mengasihi kita. Allah selamanya rindu menginginkan kita selalu hidup dalam cinta kasih-Nya, dalam rangkulan kasih-Nya. Tetapi Allah juga tidak bisa memungkirinya jika umat pilihannya, bangsa Israel, melawannya atau memposisikan dirinya sebagai lawan dari Allah karena ketidaksetiaan itu, Allah harus menghukumnya. Saudara, dalam kehidupan gereja Tuhan, tentu apa yang pernah dialami oleh bangsa Israel atau pesan-pesan Tuhan Allah Israel pada masa itu juga berlaku
tetap relevan, tetap bisa diberlakukan, patut diberlakukan oleh Allah itu sendiri dalam kenyataan hidup perjalanan gereja. Bahwa ketika kita setia dan taat pada Tuhan, maka Allah selalu melimpahkan kasih-Nya dan menunjukkan juga kesetiaannya kepada kita. Janji-janjinya, asalkan kau hidup dalam kasih-Ku, maka engkau pasti Ku berkati, Ku pelihara, Ku lindungi dan lain sebagainya, Ku jaga. Tetapi gereja juga harus ingat, Anda dan saya juga harus ingat, jika kita melupakan Tuhan dan firman-Nya, maka apa yang pernah dialami oleh bangsa Israel pada masa itu, bisa juga, dapat juga Anda dan saya mengalaminya. Memang dalam kenyataan hidup manusia seringkali kita melihat, atau mungkin juga kita pernah mengalaminya, Allah menghukum kita, atau Allah membiarkan kita dalam kesulitan, kesengsaraan, penderitaan. Mungkin fisik kita menderita, mungkin juga batin kita menderita, oleh karena kita melupakan Dia, meninggalkan Dia. Dan memang nyata, orang yang meninggalkan Allah, melupakan Allah, hidupnya tidak bisa hidup dalam damai sejahtera. Dia selalu hidup dalam kegelisahan. Nah, kegelisahan itu dapat saya katakan sebagai bagian dari hukuman Tuhan untuk kita. Tapi berbarengan dengan hukuman itu, Allah juga ingin menyampaikan kasih-Nya yang besar kepada Israel, kepada gerejanya, kepada Anda dan saya. Lewat hukuman itu, mungkinkah Anda dan saya akan kembali atau sadar dan bertobat kepada Tuhan? Dan ini digambarkan dalam kisah, dalam cerita kitab Yehezkiel ini. Memang itulah yang terjadi. Maka Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pembaharuan Israel. Bahwa bangsa Israel sadar. Dan mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Saudara, tentu kita belajar dari hal ini. Mungkinkah ada masa-masa tertentu, atau mungkin juga saat ini Anda dan saya mengalami masa yang berat itu. Tidak hidup senang, tidak gembira, rasa mengalami tekanan, gak bisa tersenyum, gak bisa bergembira seterusnya. Mungkinkah Anda dan saya sedang memposisikan diri kita untuk melawan Allah atau menjadi lawan Allah? Dan Allah membiarkan hal itu terjadi. Macam-macam bentuk Allah menghukum kita. Apa yang Israel alami bisa kita alami. Walaupun saya harus katakan, bukan berarti semua penderitaan itu merupakan hukuman dari Allah. Tidak selamanya. Tapi dalam teks bacaan ini penekanan kita seperti itu. Himbauan untuk Anda dan saya seperti itu. Mungkinkah Anda dan saya sedang gelisah, sedang susah, merasakan penderitaan yang begitu berat? Mungkinkah kita seperti bangsa Israel? Maka Allah dengan kasih yang besar memanggil kita untuk kembali ke jalannya. Hanya Anda, hanya saya dan Tuhan yang tahu. Apakah saat ini kita sedang melawan Allah? Tidak mau kembali padanya, tidak mau bertobat, tidak mau sadar dengan berbagai macam cara. Saudara, ya banyak orang juga mengaitkan tentang COVID-19 ini. Barangkali kita juga di satu sisi merasa menderita dengan COVID-19 ini. Mungkin juga jengkel. Kenapa sih COVID-19 ini lama-lama di Indonesia, ngapain sih? Bercokol di sini, nginep lagi di Indonesia. Mungkinkah juga COVID-19 ini dari COVID-19 atau apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa negara kita? Apa mungkin kesengsaraan juga yang kita alami dampak dari itu semua? Kita juga boleh merenungkan. Secara pribadi, ya kita lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga, berdialog, berdiskusi tentang firman Tuhan. Sebab apa yang terjadi di atas muka bumi ini tentu tidak mungkin tidak sepengetahuan Allah. Tidak mungkin tanpa seizin Allah. Tapi untuk kita tentu ada berkatnya. Di balik kesusahan itu seringkali kita menemukan berkat Tuhan. Menuntun kita, ya lewat peristiwa COVID-19 kita lebih mendekatkan diri,
pribadi kita, mungkin juga hubungan kita dengan keluarga, yang karena selama ini dengan segala macam kesibukan jarang kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Itu yang pasti berkat yang konkret. Mari kita bersama-sama kembali ke jalan Tuhan. Hal berikutnya saudara, yang kedua kita lihat berkaitan dengan hukuman Tuhan tadi. Kita melihat di sini dalam bacaan kita ayat 2 ya. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu, jadi musuh Israel itu berkata mengenai kamu, syukur. Syukur ini bukan syukur kepada Tuhan. Ya mungkin kita pernah alami kalau ada orang yang kita gak suka jatuh, syukurin loh. Nah seperti gitu kira-kira. Oh si itu sakit pak, biarinnya syukurin. Ada ungkapan-ungkapan yang mungkin sering kita dengar, mungkin juga pernah kita katakan kepada orang lain, orang yang kita tidak suka. Bangsa-bangsa ini gak suka dengan Israel, ketika mereka jatuh, mereka hancur, mereka kata syukur. Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Syukur engkau hancur. Kira-kira seperti itu. Saudara, kita lihat di sini bahwa bangsa Israel dalam posisi seperti itu ya karena ulahnya. Ayat 5 mengatakan begini, oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita, rasa penghinaan. Dengan sukacita mereka menyukuri bangsa Israel yang hancur. Dan itu sebuah penghinaan. Saudara bisa jadi, nah ini kita belajar ya. Kenapa orang menghina kita, mensyukuri kita? Mungkin juga karena salah kita, karena ulah kita. Kenapa? Karena kita dikenal tidak baik oleh orang lain. Ketika kita sakit, mungkin mengalami misalkan kita pengusaha bangkrut, lalu orang bilang syukurin bangkrut, habis lu pelit sih. Ya kan? Habis lu sombong sih. Tentang you hebat, pangkat you tinggi, punya rumah banyak, punya kan ketika jatuh, orang mulai syukurin, rasain lo. Saudara, kita nggak memperhatikan kata-kata, mungkin apa ya, kata-kata seperti sumpah serapah, tapi kita memperhatikan diri kita. Kenapa begitu ya? Karena kita jahat, nah begitu. Orang akhirnya menghina kita, jadi bisa. Saudara, kalau Anda dan saya memikul salib, Anda dihina itu karena kesetiaan Anda pada Yesus Kristus. Itu beda ya. Itu pikul salib, itu suatu keindahan, suatu kebahagiaan. Itu kata Paulus, itu artinya Roh Kristus ada dalam dirimu. Bersyukurlah kalau engkau dihina oleh karena engkau setia pada Yesus Kristus. Tapi kalau karena kita dihina karena yang tadi, karena kita orang yang sombong, jahat, belagu, meremehkan orang lain, menghina orang lain, akhirnya sekarang giliran kita dihina. Kenapa? Karena kita memposisikan diri kita menjadi lawan Allah. Mungkin kita sekarang sedang dihina oleh orang. Mungkin selama ini kita digambarkan seperti yang saya katakan. Orang yang sombong, merasa lebih hebat dari orang lain. Sekarang jatuh, ya apa orang menghina saya. Sebelum Anda ngomong gitu, Anda koreksi diri dulu. Kenapa Anda dihina? Oh, selama ini Anda sudah suka menghina orang. Selama ini engkau suka merendahkan orang, maka sekarang kau direndahkan orang, dia hina oleh orang lain. Disyukuri. Syukur dalam arti bukan puji Tuhan Anda sembuhkan. Kata-kata seperti kata-kata sumpah serapah. Saudara, yang kedua kita belajar. Yang ketiga, kalau kita bertobat dan kita kembali kepada Allah, maka teks bacaan ini ingin mengatakan, ayat yang ketujuh tadi katakan, oleh sebab itu begini firman Tuhan Allah, aku bersumpah, ini kata Tuhan ya, bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Ketika Allah memulihkan kita karena kita sadar dan kita mau bertobat, kita menerima panggilan Tuhan untuk kembali padanya. Maka sekarang Allah bukan lagi menjadi lawan kita, dia menjadi pembela kita. Dia pulihkan kita, dia baharui kita.
Lalu dia menjadi pelindung, menjadi perisai bagi kita. Dan kita merasakan bagaimana dia membela, menolong kita dalam kenyataan hidup kita. Saudara, menyadari tentang keberdosaan kita penting. Setelah sadar, bertobat pada Tuhan. Ya. Di dalam keberdosaan itu kita belajar tadi yang saya katakan tentang penghinaan dan seterusnya, disyukuri oleh seterusnya. Kita belajar juga, kenapa sih orang gak suka sama saya? Yesus bilang begini ya, apa yang kamu ingin orang perbuat padamu, ya perbuatlah itu. Kamu ingin dikasihi, ya berbuatlah kasih pada orang. Kamu gak mau dibenci sama orang, ya jangan suka benci sama orang. Kira-kira begitu ya. Oh ibu itu, bapak itu, oh jahat tuh pak, suka benci sama orang. Yesus katakan, itulah inti atau isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang kamu ingin orang perbuat padamu, perbuatlah itu. Jadi akibat dari kesadaran dan pertobatan itu, kita meninggalkan tadi. Lalu Allah memulihkan kita. Lalu kita menjadi makhluk manusia yang baru dalam Tuhan. Tentu di minggu Paskah ini kita diingatkan, disadarkan dan diyakinkan kuasa kebangkitan Tuhan mampu memulihkan kita. Setelah Anda dan saya pulih, maka kegembiraan hidup itu, damai sejahtera hidup itu, kasih yang Tuhan telah tanamkan dalam hati kita terus berkembang. Lalu kita hidup, kita setia dan taat pada Tuhan, pada firman-Nya karena kita mengasihi Dia. Dan akibat dari mengasihi, kita gak akan pernah berbuat jahat kepada siapapun juga. Mengasihi artinya selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan yang buruk yang bertentangan dengan firman Allah. Kepada Allah, tapi juga terwujud kepada sesama manusia. Itu pesan firman Tuhan. Dengarkan dan lakukanlah. Tuhan memberkati. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 386. Jemaat yang kekasih, kita masuk pada bagian pengakuan iman rasuli. Untuk itu mari kita berdiri. Dengan sikap yang benar dan dengan hati dan mulut kita bersama-sama mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita memulainya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Saudara yang kekasih, mari kita masuk pada bagian doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah masing-masing setiap pribadi kami dan sebagai keluarga boleh melihat diri kami. Tuhan mengenal kami. Tuhan tahu siapa kami. Bagaimana perilaku kami, bagaimana kesetiaan dan ketaatan kami kepadamu. Dan tentu hati kami pun tak bisa berdusta. Kami juga mengenal diri kami sendiri. Adakah kami seperti bangsa Israel yang sering berlaku tidak patut di hadapan Tuhan, tidak setia pada Tuhan, tidak setia pada firman-Nya? Lalu kami mengalami hal-hal yang menurut ukuran kami tidak mengenakan, bahkan kami merasa suatu penderitaan. Dan kami juga oleh karena keadaan hidup kami mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel. Disyukuri sebagai tanda penghinaan. Kami diumpat. Ya Bapa, dengan hati yang terbuka kami datang padamu dan memohon kasih sayang-Mu. Seperti Engkau membaharui Israel pada masa itu, biarlah Engkau membaharui kami juga. Setiap pribadi kami, setiap keluarga rumah tangga kami. Lalu kami menunjukkan arah hati kami, arah kami kepada Tuhan. Untuk hidup taat dan setia pada Kristus Tuhan. Dan bertekun, bersungguh-sungguh untuk melakukan firman-Mu. Tidak mudah bagi kami. Perlu pengorbanan diri, perasaan, pikiran. Mungkin juga gengsi kami. Tapi biarlah, karena kami ingin selalu baru di dalam Tuhan. Kami menuju ke hati kami hanya kepadamu. Lalu Tuhan memberkati hidup kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati persekutuan kami. Terima kasih untuk setiap mereka yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Para presbiter, pemandu lagu, pemain musik, mereka yang bawa kesaksian pujian, juga tim multimedia. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan pada Tuhan dan semua orang terberkati lewat pelayanan ibadah online ini. Karena Tuhan ada di antara kami. Pemerintah bangsa negara Indonesia Engkau berkati, khususnya Pemda Kota Bogor, Pemda Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang mengalami bencana alam, khususnya bangsa negara yang sedang mengalami COVID-19, Tuhan, kami bersahati dan mohon dalam keberadaan kami. Kami berseru padamu, ya Tuhan, tolonglah, halaulah COVID-19 dari bumi Nusantara ini. Bahkan banyak bangsa-bangsa yang menderita. Tuhan menghalau COVID-19 itu dari muka bumi ini. Selamatkanlah kami semua. Mereka yang sempat mengalami penderitaan fisik ataupun batin mereka karena COVID-19. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Semua orang Engkau kasihi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Engkau datang untuk dunia ini. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, untuk kami semua, kasihanilah. Seluruh hamba Tuhan, gereja Tuhan di atas muka bumi ini Engkau berkati.
jajaran GPIB di Bumi Nusantara, fungsional Majelis Sinode GPIB dengan seluruh stafnya Engkau berkati. Terlebih GPIB Jemaat Petra Bogor dalam tugas pelayanan, Tuhan berkati. Dalam kondisi saat ini biarlah kami tetap setia beribadah kepada Tuhan lewat cara-cara yang kami lakukan dalam tuntunan Roh Tuhan. Maka ibadah-ibadah online ini tetap menjadi berkat bagi kami, untuk kami terus mendekatkan hidup kami kepada Tuhan dan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Walaupun secara fisik kami berjauhan, tapi oleh ikatan tali Roh Kudus kami selalu bersatu. Berkati umat-Mu agar setia beribadah pada Tuhan. Berkati umat-Mu, oleh berkat itu mereka dengan setia juga mendukung pelayanan yang terus berjalan di GPIB Jemaat Petra ini. Hanya oleh berkat Allah sehingga mereka dapat menyalurkan berkat itu. Tuhan berkatilah umat-Mu. Banyak yang sakit, yang lemah, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu. Umat Tina dalam keadaan saat ini, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, jamah dan pulihkanlah beliau. Kuatkan beliau dengan Roh-Mu dan keluarga anak cucu, agar mereka bergantung pada Tuhan. Anak cucu kami dalam masa pertumbuhan pendidikan Engkau berkati. Dalam situasi kondisi seperti ini, biar mereka tetap setia belajar. Orang tua memberikan bimbingan. Tuhan tolong. Apa yang diupayakan pemerintah untuk tetap mengadakan pendidikan pembinaan bagi anak-anak kekasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, mereka yang bekerja Tuhan berkati dalam situasi kondisi seperti ini. Biarlah mereka tetap dapat bekerja di rumah atau mungkin harus pergi ke kantor walaupun tidak rutin. Tuhan berkati. Swasta kah, sipil kah, TNI, Polri kah, Engkau berkati. Mereka yang sedang mencari lapangan pekerjaan usaha, Tuhan buka jalan, mencari pendamping hidup jodoh. Biar mereka bersabar dan tetap berusaha. Tuhan akan mempertemukan mereka masing-masing dengan jodoh yang berasal dari Tuhan dan tak pernah salah. Bahkan ada di antara mereka yang sedang mempersiapkan diri memasuki perkawinan kudus. Tuhan persiapkan. Apa yang kurang Engkau cukupkan. Jemaat yang lanjut usia, janda, duda, yatim piatu Engkau berkati. Tuhan berikan kecukupan bagi kebutuhan seluruh umat-Mu yang Engkau kasihi. Bahkan mereka saudara-saudara kami sebangsa setanah air banyak yang menderita kekurangan, kelaparan. Tuhan tolonglah dengan cara-Mu. Ada yang bersuka cita, mungkin sudah mendapatkan pekerjaan, lapangan usaha, mungkin jodoh, bertambah usia perkawinan atau kelahiran atau hal-hal lain membuat mereka bersuka cita. Biar mereka tetap datang pada Tuhan, berlutut di hadapan-Mu, bersyukur dan memuji nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oh
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 16 sampai dengan 17. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan rangkuman Warta Jemaat Minggu 26 April 2020. Pertama, ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Kedua, bagi jemaat yang mempunyai talenta dan berminat untuk melayani dalam bidang multimedia, dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi koordinator tim pelaksana multimedia, yaitu Bapak Jonathan Mailoa dengan nomor WA 0812 8050 317. Ketiga, bagi jemaat yang akan berpartisipasi untuk pengadaan aset gereja dan sarana pendukung ibadah, dapat menghubungi koordinator tim pengadaan aset gereja, yaitu Bapak Tommy, dengan nomor WA 0812 1095 178. 4. Nomor rekening untuk mendukung pengadaan aset dapat ditujukan ke rekening Bank BNI dengan nomor 121893462 atas nama Panitia Pembangunan. Dan yang kelima,
Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Keenam, kantor sekretariat gereja buka setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sungguh sebuah kehormatan dan sukacita bagi kami bila saudara-saudara mengikuti ibadah minggu lewat streaming YouTube pada tanggal 3 Mei 2020 pukul 9 WIB. Kami berdoa kepada Allah agar Dia memberkati persembahan saudara di tengah pergumulan sepanjang hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat yang kekasih, kita masuk pada bagian amanat pengutusan. Untuk itu mari kita berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 386. Ya Yesus, Dikau Tuhanku, jalanku, hidupku, Nabi iman dan Rajaku, terima syukurku. Sekarang batinku lemah, terbatas budiku, sempurna pujiku kelak di muka tatamu. Kasih-Mu ingin ku sebar sepanjang hidupku. Namamu penyegar pun pada ajalku. Jemaat kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama Majelis Jemaat yang bertugas pada pagi hari ini dalam ibadah hari Minggu 26 April jam 9 pagi di GPIB Jemaat Petra Bogor secara online, mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga Jemaat GPIB Jemaat Petra Bogor dan warga jemaat yang juga ambil bagian dalam ibadah online ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua, memberkati saudara-saudara, dan biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
Amin.